Selamat datang di TV Talk Show Host Day. Saya Nita Sabila akan menanyakan kepada bintang tamu kita ini ya, yaitu ada Bapak Agung, Ibu Sekar, dan Bapak Alde. Jadi saya akan menanyakan dan membahas sedikit mengenai Partai PNI yang sudah mungkin diketahui. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Saya akan menanyakan kepada Ibu Sekar terlebih dahulu. Bisa Ibu jelaskan apa itu organisasi PNI? Baik, jadi PNI itu singkatan dari Partai Nasional Indonesia yang merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927. Oh, baik. Berarti sudah lama juga ya. Lanjut ke ini ya, ke Bapak Alde nih. Baik, Jadi kan tadi Ibu Sekar sudah menjelaskan bahwa Partai PNI itu singkatan dari Partai Nasional Indonesia. Jadi betul. apakah benar bahwa PNI ini sebelumnya bukan singkatan dari Partai Nasional Indonesia? Betul. Jadi awalnya Partai Nasional Indonesia merupakan perserikatan bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Kemudian Kongres pertama PNI mengambil salah satu keputusan penting, yakni mengganti perserikatan menjadi partai. Dan untuk Bapak Agung, siapa saja sih pemimpin dari organisasi ini? Apakah ada satu atau ada banyak gitu? Baik, saya akan menjawab, yaitu Presiden Soekarno yang membentuk pemimpin di organisasi PNI. Tapi pemimpin PNI bukan hanya Soekarno saja, ada juga beberapa tokoh besar, diantaranya Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi. Banyak yang. Jika untuk anggotanya nih ada berapa? Ibu Sekar. Jadi pada akhir Desember tahun 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Lumayan banyak ya, 10.000 itu pada zaman dahulu. Untuk Bapak Agung nih, latar belakang PNI itu gimana ya? Bisa dijelaskan? Baik, saya akan menjelaskan. Untuk latar belakang dari PNI, yakni diawali oleh situasi sosiopolitik yang kompleks. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Bung Karno menekankan pentingnya pembentukan PNI sebagai partai untuk menggalang persatuan dan kesatuan serta menganjurkan pendirian dan cabang-cabangnya di seluruh tanah air. Nah, lalu apa saja yang dikeluarkan oleh Bapak Soekarno sebagai pegangan perjuangan Indonesia, Pak Alde? Gimana? Baik, trilogi tersebut mencakup kesadaran nasional, kemauan nasional, dan perbuatan nasional. Jika tujuan PNI ini ada apa saja nih, Bu Sekar? Secara khususnya, tujuan PNI adalah mencapai kemerdekaan. Untuk mencapai kemerdekaan tersebut diperjuangkan asas, yaitu self-help atau menolong diri sendiri, dan non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda, dan merhainisme atau membela rakyat kecil. Baik. Untuk tokoh-tokoh di dalam PNI ini ada siapa saja nih, Pak Alde? Baik, di sini ada 15 tokoh. Yang pertama ada Cipto Mangunkusumo, yang kedua ada Sartono, ketiga Iskaut Djokrohardi Suryi, keempat Sunario, kelima Soekarno, keenam Muhammad Hatta, yang ketujuh Gatot Mangkupraja, yang kepala Supridinata, terus ada Maskun Sumadi Reja, Amir Safri Rudi, Wilopo Hardi, Suwiryo, Ali Sastro Amijojo, dan terakhir ada Juanda Kartawijaya.
Baik. Apakah benar PNI di masa lalu itu memiliki inti perjuangan Pak Agung? Benar, yakni mempersatukan bangsa untuk mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Untuk ideologi politik dari PNI itu apa untuk Pak Alda? Yaitu Mahainisme atau berpihak pada rakyat kecil. Karena setiap orang atau partai berhak untuk peduli terhadap kecil. Lalu konsep kebangsaan PNI itu apa nih, Bu Sekar? Ya, pastinya menjunjung rasa nasionalisme yang moderat, yaitu ada di tengah-tengah, jadi tidak ada nasionalisme yang fanatik. Konsep ini juga sangat dibutuhkan karena Indonesia sangat kehilangan sentuhan nasionalisme tersebut. Agung nih, apa dampak ketegasan dari Bung Karno? Baik, jadi pada tanggal 24 September 1929, ada 4 orang pemimpin PNI yang tangkap oleh pemerintahan Belanda. Itu Presiden Soekarno, Gatot Mangkubtaja, Maskun, dan Supriyadinata. Dikarenakan pada awal 1930, PNI bermaksud mengadakan pemberontakan. Mereka dihadapkan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara dan pengadilan. Ya, Pak Alda, Seperti apakah benar Sartono ini sempat menjadi pemimpinan PNI? Benar, dan saat itu juga Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada 25 April 1931. Tapi hal ini ditolak oleh Muhammad Hatta dan dibentuk kembali PNI baru atau Pendidikan Nasional Indonesia. Selanjutnya, apa faktor yang membuat PNI menjadi kuat dan bisa memenangkan pemilu di tahun 1955, Pak Agung? Yang pertama, yaitu karena konsep kebangsaan, ideologi politik, mekanisme, dan juga karena sosok besar dari Bung Karno, ia dianggap memang bisa mempersatukan Indonesia itu, tidak menghentikan banyak tokoh yang berpengaruh lainnya. Baik, nih pertanyaan terakhir ya, yaitu kepada Ibu Sekar. Dampak yang membuat PNI bisa menjadi redup itu apa? Jadi seperti ini, kehilangan sosok dari Bung Karno menyebabkan PNI redup. Meski telah memenangkan pemilu 1955 dan juga karena seiring berjalannya waktu, Bung Karno menjadi presiden seumur hidup. Baik, karena itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih banyak kepada para bintang tamu kita ini ya, yang sudah membagikan pengetahuan yang sangat bermanfaat. Baik teman-teman, sekian dari acara talk show ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Amin. Terima kasih kembali. Terima kasih.